napasku yang terakhir dan kutukan yang ditinggalkannya. Di tengah hiruk-pikuk jalanan Jakarta, di tengah deru sepeda motor, pedagang kaki lima, dan bau asap knalpot, ada sebuah tempat di mana hidup dan mati bertemu setiap hari, sebuah rumah sakit. Dia, seorang perawat muda dengan hati yang tulus, bekerja di unit perawatan intensif, mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan nyawa. Hidupnya, seperti banyak orang di kota ini, selalu terburu-buru, selalu bergerak dari satu keadaan darurat ke keadaan darurat lainnya, tidak pernah berhenti untuk berpikir terlalu lama tentang rapuhnya kehidupan manusia. Suatu malam, panggilan itu datang. Seorang ibu hamil yang sedang melahirkan, mengalami komplikasi dan membutuhkan perhatian segera. Dia bergegas menuju ruang gawat darurat. Pikirannya fokus hanya pada tugas yang ada. Ibu itu lemah, wajahnya pucat dan basah kuyup oleh keringat, tubuhnya tersiksa oleh rasa sakit. Denyut jantung bayi sangat lemah dan tidak teratur. Dia melakukan segala yang dia bisa, tetapi meskipun usaha terbaiknya, bayi itu lahir mati. Ibu tersebut pun meninggal, tidak berhasil bertahan dengan komplikasi yang terjadi saat melahirkan. Hati dia terasa hancur ketika ruangan itu jatuh dalam keheningan. Dia telah melihat kematian sebelumnya, tetapi ini terasa berbeda. Tubuh ibu yang tak bernyawa dan bayi yang tetap terbaring itu menjadi pengingat tragis akan musibah yang bisa datang kapan saja. Namun ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menggigit jiwanya saat dia meninggalkan rumah sakit malam itu. Selama beberapa hari berikutnya, dia tak bisa menghilangkan bayangan wajah wanita itu. Pucat dan seperti hantu, mimpinya dipenuhi dengan visi tentang wanita itu, matanya terbelalak dengan permohonan diam, mulutnya bergerak seolah mencoba mengatakan sesuatu. Dia tidak mengerti kata-katanya, yang dia dengar hanyalah bisikan samar, namanya, dia. Setiap malam, mimpi itu semakin jelas. Wajah wanita itu, yang awalnya bisa dikenali, kini tertutup oleh kain hitam panjang. Tetapi setiap kali dia mencoba menyentuhnya, punggung wanita itu akan robek, mengungkapkan kegelapan kosong, sebuah kekosongan yang seolah menarik jiwa dia. Dan bisikan itu semakin keras, hingga suara itu menenggelamkan segalanya. Dia terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang, gambaran lubang yang menganga terbakar dalam pikirannya. Kemudian, suatu malam, setelah shift panjang di rumah sakit, dia mendapati dirinya berjalan melewati sebuah gang sempit dalam perjalanan pulang. Jalanan itu kosong, hanya suara kota yang terdengar jauh. Matahari baru saja tenggelam di balik cakrawala, dan bayangan panjang dan gelap membentang. Ketika dia melewati sudut yang remang-remang, dia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di sana, berdiri di depannya, adalah wanita itu. Punggungnya sobek, persis seperti dalam mimpi dia. Tetapi sekarang, wajahnya tidak lagi tertutup kain. Wajah itu pucat, matanya kosong, dan bibirnya terkulai menjadi senyuman yang terdistorsi, hampir mengejek. Tangan wanita itu terulur menuju dia. Jarinya yang seperti tengkorak dan dingin. Kau telah mengambil hidupku, bisik wanita itu, suaranya jauh namun penuh dengan kemarahan pahit. Sekarang, kau akan memikul bebanku. Dia mencoba mundur. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, tetapi seolah kakinya terpaku di tanah. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Tangan wanita itu mencengkeram lengannya, menariknya lebih dekat. Dia merasakan kedinginan meresap ke dalam tulang-tulangnya, tubuhnya beku dalam teror. Suara wanita itu semakin keras, mengulang satu kata yang mengerikan berulang kali, sundel bolong. Kata itu bergema dalam pikirannya seperti mantra terkutuk, mengisi dirinya dengan rasa kutukan yang tak terhindarkan. Punggung wanita itu robek lebih lebar lagi, mengungkapkan sebuah jurang yang seolah menarik esensi dia. Dengan putus asa, dia mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman wanita itu sangat kuat. Seperti besi yang tak bisa dilepas. Kegelapan kosong dari punggung wanita itu semakin dekat, dan dia merasakan dirinya terseret ke arahnya, tubuhnya seolah tidak lagi berada dalam kendali dirinya. Dalam teriakan terakhir yang putus asa, dia meraih dengan kedua tangannya, mencoba menghancurkan cengkeraman wanita itu. Tetapi sia-sia, kegelapan menelan dirinya seluruhnya. Keesokan paginya, rekan-rekan dia menemukannya di rumah sakit. Tubuhnya tergeletak di lantai ICU, sangat pucat, matanya terbuka lebar, menatap kekosongan. Dan di sana, seperti wanita dalam mimpinya, ada lubang menganga di punggungnya, dalam, kosong, dan gelap. Para perawat dan dokter tidak bisa menjelaskannya.
Kematian dia begitu mendadak dan misterius. Rumah sakit itu terkejut, karena nasib tragis dia menjadi pembicaraan seluruh kota. Jenazahnya dikremasi, namun bisikan-bisikan mulai menyebar di jalanan Jakarta. Beberapa orang mengatakan kematian dia adalah kutukan. Sebuah hukuman untuk kesalahan yang tak ada yang mengerti. Yang lain percaya bahwa dia telah menjadi sundel bolong yang baru, roh yang terkutuk untuk mengembara di bumi. Dengan punggung yang robek dan kosong, mencari balas dendam atas anak yang hilang. Dan dengan demikian, legenda sundel bolong terus menghantui Jakarta, gema yang tidak suci dari kehidupan yang hilang terlalu cepat. Di gang-gang, di bayangan, di sudut-sudut gelap kota. Mereka yang berani menyebut namanya akan mengingat wajah wanita itu, mata kosong yang menatap ke dalam jiwa mereka, menunggu yang berikutnya untuk jatuh.